Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Marita Lailatul Fitri, dengan NIM 2404014020054. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait UAS Deep Learning saya untuk memenuhi nilai UAS saya dengan dosen Bapak Catur Nugroho, Eskom Mkom. Nah, pada soal pertama, setelah Anda mempelajari soal pertama bunyinya, setelah Anda mempelajari tentang materi pertemuan 14, buatlah prediksi dengan LSTM untuk memperkirakan harga emiten saham Bank Rakyat Indonesia atau BRI dengan menunjukkan tenggang waktu 20 Januari 2019 sampai 14 Juli 2025. Jadi ini adalah prediksi harga saham BRI 2019 sampai 2025 dengan LSTM. Nantinya kita akan praktek langsung, tapi ini saya jelaskan dengan PPT dulu. Jadi ini saya membuat grafik ini dengan Google Collapse. Jadi saya running coding saya keluar prediksi harga saham BBRI 2019 sampai 2025. Nah, di sini ada harga, variabel harga, di sini ada variabel tanggal. Nah, terkait penjelasannya, jadi pada soal ini menilai apakah model mengikuti tren dengan baik, menunjukkan apakah model overfit dan underfit. LSTM efektif untuk prediksi harga saham karena kemampuannya mengingat pola data historis BBRI dari 2019 sampai 2025 digunakan sebagai dasar pelatihan. Selanjutnya, soal yang nomor 2. Jadi untuk soal nomor 1 kita nanti running coding, soal nomor 2 kita juga nanti running coding. Tapi kita jelaskan berdasarkan PPT yang saya buat dulu. Pada program Soal nomor 2, pada program gunakan library data reader untuk mengakses data keuangan secara real time. YFinance untuk datasheet real time. Grafik menggunakan style 538. Jadi, pada codingan tersebut itu saya tambahkan pandas data reader.data as web sesuai dengan permintaan soal. Nah, agar datanya real time, itu saya tambahkan di sini yaitu apa YFinance tadi download ticker start sama dengan start end sama dengan end. Jadi agar datanya real time dan saya gunakan untuk grafiknya lebih menarik serta permintaan soal, saya gunakan plt.style.use di sini. Untuk penjelasannya, Pandas Data Reader digunakan untuk mengambil data dari sumber keuangan dengan YF.PDR over file. Si data reader akan diarahkan untuk memakai backend YFinance sehingga kita bisa ambil data pasar keuangan secara real time dari Yahoo Finance. YFinance digunakan untuk mengambil data harga saham terkini termasuk historis, dikomunikasikan dengan Pandas Data Reader. Nah, ini juga bisa mengakses data real-time datasheet dari Yahoo Finance dengan lebih fleksibel. Style ini mengubah tampilan grafik yang menjadi gaya visual yang khas, elegan, dan profesional. Mirip tampilan statistik dari situs 538.com yang ada di sini tadi ya, sehingga meningkatkan keterbacaan dan estetika grafik secara signifikan. Ini grafik yang di running. Untuk soal ketiga, kemudian buatlah video, ini proses buat video. Soal keempat, sediakan juga pendukung Microsoft PPT, ini sudah saya buatkan. Nah, kita akan menganalisa hasil akhir pemrosesan program yang ada pada video. Jadi perbandingan codingan versi awal yang tadi tidak menggunakan real time dan codingan versi 2 yang datanya real time. Jadi kita bahas dulu dari sumber data yang kode versi 1 YFinance itu di-download langsung. Yang versi 2 Pandas Data Reader dengan YFinance Override. Jadi datanya real time. Real time support mengunduh data historis secara langsung, update jika rerun.
dan memanfaatkan Pandas Data Reader dengan Yfinance untuk real-time feed. Library real-time hanya Yfinance, gabungan Yfinance plus Pandas Data Reader. Visualisasi grafik standar Matplotlib plot menggunakan yang tadi Fiverr TX. Jadi grafiknya lebih menarik. Kode saham sama ya, BBRI JK ini. .jk sama karena ini kode dari Yahoo Finance tadi. Proses pelatihan model ATSM. Ini atas dua layer plus dance dua import sama persis. Jadi yang diubah tadi cuman perbedaan real time sama yang satunya tidak real time. Jadi ditentukan end dan akhir dan awalnya. Fleksibel. Tujuan utama ini untuk eksperimen prediksi berbasis data histori, ini prediksi berbasis real time dan estetika visualisasi yang lebih baik. Fleksibilitas sumber data terbatas pada e-finance bawaan, lebih fleksibel, bisa ganti ke sumber lain dan seperti Fred, X, dan lain-lain. Grafik output pada codingan pertama grafik biasa, pada codingan kedua grafik profesional ala 538. Nah, jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya versi satu cocok untuk eksperimen awal dan pemahaman dasar LSTM pada harga saham. Versi 2 lebih cocok untuk presentasi profesional, proyek real time, dan tampilan grafik yang menarik karena sudah memakai kombinasi e-finance data reader, memakai gaya grafik modern 538. Jadi, ini ketentuannya ada di soal. Kita langsung praktek aja ya. Ini saya akan sharing Google Colab. Share. Nah, kita buat kode yang baru. Kita kerjakan soal yang pertama dulu. Kita akan, bentar saya copy dulu codingannya. Nah, kita mulai. Ini untuk yang sudah saya capture tadi. Soal nomor satu. Oke. Lalu kita running ya. Runningnya di sini. Bentar ada syntax error. Karena ini codingnya belum saya hapus. Maaf. Kamu pesen apa jadinya? Jadi pada codingan saya kali ini, karena ini bukan berbasis data real time, saya tentukan start date dan end date. Tapi tetap saya mengambil datanya dari Finance. Tapi ada end dan ada awal dan akhir. Sebentar ini masih proses mendownload codingannya. Nah, ini adalah proses pengambilan. Nah, ini adalah keluar ya codingannya prediksi harga saham BRI dari 2019 sampai 2025. Karena tadi saya sudah menentukan tanggalnya. Jadi ini di sini variabel harga, di sini tanggal. Ini ada grafiknya. Selanjutnya kita akan coba running untuk program codingan yang kedua, yang real time. Nah, kita tambah kode dulu. Lah, bentar. Kita langsung copy di sini. Kita cek ya, karena tadi sempet. Nah, ini kita hapus dulu.
Karena saya langsung kopas dari PDF yang sudah saya siapkan. Nah, ini yang nomor dua tadi kan yang diminta data real time. Kita coba running. Nah, ini proses pengambilan datanya. Karena ini data real time, jadi tidak ada ditentukan tanggal awal dan tanggal akhirnya, start dan end-nya. Tapi dia langsung mendownload dari YFinance tadi. Nah, berikut kalau setelah di running, nah ini data real time sampai detik ini. Jadi sampai tanggal 16 Juli 2025. Dari awal 2019 sampai hari ini 16 Juli 2025. Saya akan menjelaskan codingannya. Jadi dia import dari YFinance ini. Terus ini untuk visualisasi grafiknya agar tampak menarik. Jadi saya ambil dari Five Trade Year ini. Terus karena data real time itu dari sini, jadi data sama dengan yfinance.download start sama dengan start, end sama dengan end. Ini menandakan bahwa data code saya membuat coding ini untuk menghasilkan data yang real time. Nah, terus ini visualisasinya, jadi tadi akhirnya ada dua variabel yaitu X dan Y, yaitu harga dan tanggal. Berikut adalah prediksi harga saham BBRI dengan LSTM. Kita kembali lagi ke PPT. Jadi itu tadi penjelasan saya terkait soal UAS Deep Learning terkait perbedaan pembuatan coding secara ditentukan tanggal dan real time. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Bye bye.